Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengaruh olahraga terhadap sistem tulang. Mata kuliah mengantar ilmu keolahragaan dan kesehatan. Saya Muhammad Nurudin selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Selanjutnya untuk anggota, silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Anggina Septiani. Saya Mahendra Yustisya Ramadana. Saya Muhammad Hisam Alwandi. Perkenalkan, nama saya Ujang Ajis Bakti. Baik. Berikut adalah anggota kelompoknya. Selanjutnya untuk pemateri pertama, silakan. Pengertian. Adaptasi adalah perubahan yang terjadi pada sistem tubuh manusia secara tidak kita sadari. Adaptasi tulang pada olahraga dapat dipicu kontraksi otot terhadap tulang. Ini membantu terjadinya proses regenerasi tulang oleh sel tulang yang baru setelah terjadinya regenerasi. Proses ini terjadi secara perlahan dan bertahap, serta dapat dipicu oleh semua jenis olahraga, khususnya latihan ketahanan yang dapat melatih kekuatan otot. Regenerasi bermula pada lapisan tulang bagian luar hingga ke bagian dalam. Regenerasi tulang pada umumnya terjadi pada kelompok tulang aksial, seperti tulang belakang, tulang rusuk, tengkorak, dan sternum, dan tulang anggota gerak, seperti tulang panjang pada lengan atas dan paha, tulang pundak, tulang pinggang, dan pelvis. Selanjutnya, akibat olahraga berlebihan pada tulang. Olahraga yang berlebihan pada tulang dapat menyebabkan fraktur tulang, yang dimana saat olahraga berlebihan mengakibatkan tekanan pada persendian dan menyebabkan stres fraktur atau retak atau patah tulang. Akibat dari kelelahan, sesuai dengan hasil studi dari Jurnal Topic in Magnetic Resonance Imaging, stres fraktur banyak menimpa dari pelari dan jumlah kejadiannya mencapai lebih dari 20 dari seluruh cedera yang dicapai di olahraga medis. Retak dapat terjadi pada sebagian tulang atau seluruh tulang. Untuk mencegah kondisi itu, dokter menyarankan agar latihannya berada di tempat yang empuk atau berumput. Yang kedua, olahraga berlebihan beresiko besar kepada penderita osteoporosis. Pada penderita osteoporosis, olahraga berlebihan berdampak buruk, khususnya pada cedera tulang belakang. Para penderita disarankan menghindarkan olahraga yang berlebihan kepada gerakan penukaran sendi, peregangan, atau memutar tulang belakang. Jogging dan lari juga tidak disarankan kepada penderita osteoporosis. Olahraga berlebihan juga berdampak buruk bagi perempuan muda. Menurut American Medical Women Association, olahraga berlebihan dapat menyebabkan efek negatif pada wanita muda. Olahraga berat menghambat produksi estrogen yang kemudian memperlambat menstruasi dan berujung pada perlambatan pertumbuhan tulang. Para wanita muda juga dapat mengalami skoliosis, stress fracture, dan osteopenia atau kerapatan tulang yang berada di bawah normal. Yang keempat, sakit pinggang. Olahraga berlebihan tentu saja membuat tekanan punggung semakin berat. Sakit punggung. Seperti olahraga angkat besi yang mendapatkan tekanan sangat berat di pada punggung. Seperti disoroti dalam National Institute of Neurological Dystrophy and Stroke, penderita kondisi ini dapat mengalami nyeri otot dan berkurang fleksibel tubuh. Selanjutnya akan diteruskan pada teman saya.
Macam-macam olahraganya. Yang pertama, pada olahraga renang. Aktivitas fisik dapat memberikan manfaat untuk kesehatan, baik secara khusus dan umum. Salah satunya pada sistem muskuloskeletal, sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi, yang berperan penting dalam gerak tubuh. Aktivitas fisik dapat memberikan dampak yang menguntungkan dalam memelihara kesehatan tulang. Apalagi berenang dapat memberikan keuntungan pada metabolisme kalsium dengan meningkatkan laju pembentukan tulang. Kandungan hormon pertumbuhan yang optimal akan mempengaruhi aktivitas osteoblast, yaitu aktivitas sel pembentuk tulang. Pada masa pertumbuhan tulang, hal ini disebabkan bahwa berenang dapat memaksimalkan pertumbuhan tulang karena pada saat berenang, seluruh badan mengalami peregangan dari badan sampai kaki. Jika dilakukan teratur, dapat juga meningkatkan massa otot tubuh. Berenang akan memberikan keuntungan pada metabolisme kalsium dengan meningkatkan laju pembentukan tulang, densitas mineral tulang, yaitu kepadatan tulang yang ada pada tulang kerangka tubuh, dan kekuatan tulang dengan cara penurunan ekskresi kalsium urin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah sepak bola. Mungkin dari visual masyarakat, mereka beranggapan manfaat sepak bola hanya untuk kesenangan dan juga mungkin prestasi. Tetapi sepak bola memberikan banyak manfaat pada fisik, psikis, mulai dari pemikiran, jantung, peredaran darah, bahkan tulang. Yang akan kita bahas pada ini adalah manfaat sepak bola pada kesehatan tulang, yaitu tekanan pada tulang akan merangsang osteoblast, sel yang diperlukan untuk pembentukan tulang baru dalam proses remodeling tulang. Yang kedua, membuat otot-otot tubuh lebih kuat, sehingga memberi tekanan pada tulang, yang pada akhirnya membuat tulang lebih padat. Yang ketiga, membuat metabolisme dan peredaran darah yang mengantarkan kalsium dan mineral lain yang berperan penting dalam pembentukan tulang lebih lancar. Karena membuat badan kita terus bergerak, berlari, dan menendang, olahraga sepak bola dapat mendukung kekuatan otot dan tulang. Selain itu, olahraga ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan membuat kita terpapar sinar matahari. Sinar matahari sangat baik dalam meningkatkan asupan vitamin D dalam tubuh. Kehadiran vitamin ini dibutuhkan untuk menyerap kalsium agar tulang sehat dan kuat. Dengan memiliki otot dan tulang yang sehat, kita terlindungi dari gangguan tulang seperti osteoporosis di kemudian hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tenis meja atau yang sering masyarakat bilang dengan sebutan pingpong ini banyak dianggap bahwa olahraga ini sebagai permainan saja, tidak memerlukan tenaga yang ekstra, padahal sebenarnya olahraga ini memberikan manfaat banyak buat manusia karena mengharuskan bergerak secara spontan atau refleks. Lewat olahraga tenis meja ini, seluruh anggota badan manusia dipastikan bergerak dengan cepat. Tenis meja bisa meningkatkan koordinasi antara mata dan tangan dan merangsang kewaspadaan mental, konsentrasi, dan strategi taktis. Refleksivitas jadi penting di olahraga ini. Oleh karena itu, tenis meja mampu meningkatkan refleks dan gerakan otot motorik dengan baik dan melatih persendian Anda yang bagus dalam perbaikan pergerakan kaki dan tangan. Resiko cedera di tenis meja sangat kecil sekali. Permainan tenis meja juga memiliki masalah pada bagian lutut, punggung, pergelangan kaki, dan tangan. Tenis meja bisa jadi satu di antara terapi fisik yang baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya.
Selanjutnya adalah olahraga lari. Tidak hanya murah dan mudah, lari ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bukan hanya memperkuat otot tubuh manusia saja, lari justru membantu memperkuat sendi serta meningkatkan kepadatan tulang. Banyak informasi beredar tentang bahaya melakukan olahraga lari, terutama untuk kesehatan sendi dan tulang manusia akibat tekanan pada sendi yang ditimbulkan saat berlari. Tetapi nyatanya berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelari jarak jauh menunjukkan bahwa terdapat hasil signifikan pada peningkatan tinggi dan kekenyalan dari bantalan sendi tulang belakang, sehingga dapat meredam tekanan antar tulang lebih baik. Risiko osteoporosis pun ikut menurun akibat dari peningkatan aliran darah yang terjadi saat berlari, sehingga melancarkan distribusi nutrisi bagi pertumbuhan sel tulang sehingga menjadi lebih aktif. Selain bermanfaat secara langsung terhadap kesehatan sendi dan tulang, manfaat tidak langsung didapat dengan penurunan berat badan. Berat badan yang lebih ideal akan mempermudah kerja dari sendi tulang belakang untuk menopang beban di perut, sehingga risiko penonjolan bantalan sendi pada lumbal 3, 4, dan 5 atau bisa disebut dengan lower back dapat menurun. Kesimpulan, adaptasi tulang pada olahraga dapat memicu kontraksi otot terhadap tulang. Dan ini membantu terjadinya proses regenerasi tulang oleh sel tulang yang baru setelah terjadi regenerasi. Regenerasi tulang pada umumnya terjadi pada kelompok tulang aksial seperti tulang belakang, tulang rusuk, tengkorak, dan sternum. Dan tulang anggota gerak seperti tulang panjang pada lengan atas dan paha, tulang pundak, tulang pinggang, dan pelvis. Dengan olahraga dan dipenuhi makanan yang sehat adalah salah satu cara untuk memelihara kesehatan tulang supaya tidak mengalami gangguan atau penyakit pada tulang. Terima kasih. Baik, pemaparan materi dari kelompok 8 sudah selesai. Saya mewakili anggota dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.